Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi. Ayuhal ikhwah, kita lanjutkan. Di Sabtu pekan yang lalu kita membacakan riwayat atau athar apa yang terjadi pada masa Ibnu diajarkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kemudian Syekh Ahmad Yahya An-Najmi rahimahullah, beliau mengatakan fadalla hadza ala annahu la yakfi iradatu khair li'anna kulla 'amalin la budda an yushtarata lahu syartan. Asy-syartul awwal ay yakuna khalisan lillah. Dari kisah ini yang kita bawakan di pekan yang lalu, Ibnu Mas'ud bersama Abu Musa Al-Asy'ari, dapat kita ambil pelajaran atau menunjukkan kepada kita bahwasanya niat baik saja itu tidak cukup. Menginginkan kebaikan saja itu tidak cukup di dalam sebuah amalan atau ibadah. Semata-mata niat baik saja itu tidak cukup. Kenapa? Dikarenakan setiap amalan itu kalau ingin diterima oleh Allah maka memiliki dua syarat. Amal tidaklah dikatakan amal ibadah dan diterima oleh Allah, melainkan harus memenuhi dua syarat. Fadil sama Rafi perhatikan ya, nulis Quran. Perhatikan, tutup. Didengarkan. Amalan itu kalau ingin diterima oleh Allah maka syaratnya dua. Asyatul awal ayakuna khalisan lillah. Amal ibadah kalau ingin diterima, yang pertama syaratnya adalah harus lillah, ikhlas karena Allah. Yang pertama syarat diterimanya sebuah ibadah adalah harus ikhlas karena Allah saja, bukan karena makhluk atau yang lainnya. Kemudian yang kedua, ayakuna shawaban ala ma syara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang kedua agar amal ibadah seseorang diterima, bisa diterima oleh Allah, adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah. Ini dua syarat yang disebutkan oleh para ulama kita apabila amal ibadah ingin diterima. Cukup ikhlas kepada Allah dan juga mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian diperhatikan wa ashabul bidah daiman yaqsiduna taqarruba ila Allah walakinnahum lam ya'rifu at-tariqa allati yataqarrabuna biha ila Allah wa laysa 'indahum minal ilmi ma yamna'uhum min ad-dukhuli fil bidah fa in kana hadha alladhi yuridul khaira yasarahu Allah lahu man yad'uhu wa yubayyinu lahu tariqal khair. Alhamdulillah. Kemudian beliau mengatakan di sini, ahlul bid'ah senantiasa mereka memiliki niat baik di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ahlul bid'ah mereka senantiasa niatnya itu adalah baik, ingin mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakinnahum lam ya'rifu at-tariqa allati yataqarrabuna biha ila Allah. Akan tetapi ahlul bid'ah ini mereka tidak mengetahui jalan, tidak mengetahui, tidak memiliki ilmu bagaimana cara mendekatkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka hanya memiliki niat baik saja. Jadi ahlul bid'ah mereka hanya memiliki niat baik saja, namun tidak mengetahui cara atau ilmu bagaimana cara mendekatkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Yang dengan ilmu tersebut akan
mencegah mereka dari melakukan kebid'ahan. Yang dengan ilmu tersebut seharusnya bisa mencegah mereka dari terjatuh, dari terperosok kepada kebid'ahan. Itu ahlul bid'ah, mereka hanya memiliki niat baik saja, namun tidak mengetahui cara bagaimana agar amalannya bisa diterima oleh Allah Azza wa Jalla. فَإِنْ كَانَ هَذَا الَّذِي يُرِيدُ الْخَيْرَ يَسَرَهُ اللَّهُ لَهُ مَنْ يَدْعُوهُ وَيُبَيِّنُ لَهُ طَرِيقَ الْخَيْرِ وَصَرَفَ عَنْهُ الشَّرَّ أَصْحَابِ الْبِدْعِ الَّذِينَ يُحَذِّرُونَهُ مِنْ طَاعَةِ النَّاصِحِينَ. Kemudian ketika di sini, kalau ia jujur betul-betul menginginkan kebaikan, maka Allah akan mudahkan, yakni Allah akan memberikan kepadanya hidayah. Kalau seorang ini jujur betul-betul ingin melakukan ketaatan kepada Allah, maka akan Allah mudahkan jalannya menuju al-haq. Dia akan dipertemukan oleh orang yang mengajarkannya, yang menunjukkannya kepada jalan yang baik. Dan ini banyak sekali di kalangan kaum muslimin yang dahulunya mereka tidak mengetahui ilmu, tidak mengetahui as-sunnah, tidak mengetahui at-tauhid, namun Allah Azza wa Jalla menghendaki kebaikan kepadanya, lalu Allah berikan kepadanya hidayah. Akhirnya dia mendapati jalan-jalan kebenaran, jalan-jalan kebaikan. Ya, ada di antara mereka yang demikian. Allah berikan hidayah, akhirnya dia masuk kepada al-haq, mengikuti al-haq. Sehingga beliau menyebutkan fa-in kana hadzal ladzi yuridul khair yasarallahu lahu man yad'uhu wa yubayyinu lahu tariqal khair. Kemudian Allah palingkan dia dari keburukan ahlul bid'ah. Allah palingkan dia dari keburukan ahlul bid'ah. Allah singkirkan dia dari berteman, bergaul dengan ahlul bid'ah. Allah jauhkan dia dari amalan-amalan yang bid'ah, dari orang-orang yang terjerumus kepada kebid'ahan. Kemudian karena dia mengikuti orang yang menasihatinya, fa in taballahu alaihi, maka keadaan orang yang seperti ini apabila sudah melakukan kebid'ahan lalu diberikan oleh Allah hidayah, kalau dia bertobat maka Allah akan menerima taubatnya. Insyaallah Allah akan menerima taubatnya. Karena dia dahulu terjatuh kepada kebid'ahan dalam rangka apa? Dalam keadaan tidak mengetahui ilmu, tidak mengetahui itu adalah bid'ah. Setelah dia mengetahui itu bid'ah, dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah dia mengetahui itu adalah kebid'ahan, Allah berikan kepadanya hidayah, maka dia bertaubat kepada Allah dan taubatnya akan diterima insyaallah. Wa in baqiya ala bid'atihi hatta yalqallaha biha kana dzalika naqsan fi islami wa amruhu ila Allah in syaa'a 'afa anhu wa in syaa'a 'adzabahu. Perhatikan. Kalau orang tersebut toh tidak diberikan hidayah dan dia tetap terus-menerus berada di atas kebid'ahan, berada di atas amalan yang bid'ah, dia terus-menerus dia diberikan oleh Allah hidayah sampai dia mati wafat membawa bid'ah, ini merupakan kekurangan pada keislaman orang tersebut. Pertama, jadi dia misalkan ada orang tidak diberikan hidayah, dia mati di atas kebid'ahan, itu merupakan kekurangan pada Islamnya. Ya, tidak sempurna keislamannya karena dia mengamalkan hal-hal yang tidak disyariatkan. Kemudian yang kedua, nasibnya di sisi Allah Azza wa Jalla nanti di hari kiamat maka diserahkan kepada Allah. Kalau Allah ingin mengampuni, Allah ampuni. Kalau Allah ingin azab, maka Allah akan azab. Jadi orang yang melakukan kebid'ahan sampai mati, urusannya nanti nasibnya dikembalikan kepada Allah. Kalau diazab, diazab dengan bid'ahnya. Kalau diampuni, maka dia akan diampuni. Dari sini kita mengetahui tidak ada ulama kita yang mengatakan bahwasanya pelaku bid'ah itu pasti masuk ke dalam neraka. Nggak ada. Tidak ada salah seorang ulama yang betul-betul berada di atas akidah yang benar mengatakan ahlul bid'ah kalau dia mati masuk neraka. Tidak ada.
pasti masuk dalam neraka itu nggak ada. Hanya ancaman saja. Terancam dia masuk ke dalam neraka. Kalaupun masuk ke dalam neraka, suatu saat akan Allah angkat dia. Allahumma kecuali kebid'ahannya sampai kepada tingkat kekufuran. Sudah sampai kepada tingkat kekufuran. Tsumma qala rahimahullah, kemudian Al-Imam Al-Barbahari beliau mengatakan, wa rajulun 'anadal haqqa wa khalafa man kana qablahu minal muttaqin fa huwa dhalun mudillun syaitanun marid fi hadhihi al-ummah haqiqun 'ala man 'arafahu an yuhadhdhira an-nasa minhu wa yubayyinu lahum qissatah li'alla yaqa fi bid'atihi ahadun fayahlik. Ini jenis yang kedua, orang yang menentang kebenaran. Dijelaskan oleh Syekh Ahmad Yahya di sini An-Najmi rahimahullah. Perhatikan, innal wajiba ala kulli man 'arafa al-haqqa an yansurahu wa man 'arafa al-haqqa min al-mubtadi'ah buyinat lahu tilkal bid'ah lakinnahu aba an yatrukaha fatamassaka biha wa dafa anha fa huwa dhalun mudil syaitanun marid fi hadhil ummah kama qala al-muallif rahimahullah. Beliau mengatakan tentang al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ya, bagaimana sikap kita di dalam menyikapi orang-orang yang memiliki penyimpangan atau orang-orang yang terjatuh kepada kebid'ahan. Wajib bagi setiap muslim, ya wajib bagi setiap muslim, merupakan tanggung jawab bagi setiap muslim ini sesuai dengan kemampuannya. Apabila dia telah mengetahui kebenaran, apabila ia telah mengetahui kebenaran, an yansurahu, hendaknya dia untuk menolongnya, hendaknya dia untuk beristiqomah di atasnya. Di siapa saja yang Allah berikan kepadanya hidayah di atas kebenaran, wajib baginya untuk menolong kebenaran ini dan beristiqomah di atasnya. Ya, menolong di sini maksudnya sesuai dengan kemampuan kita. Bisa dengan pikiran, bisa dengan tulisan, lisan dan seterusnya. Wa man 'arafa al-haqqa minal mubtadi'ah buyinat lahu tilkal bid'ah lakinnahu aba ayyatrukaha wa tamassaka biha wa dafa'a anha fa huwa dhalun mudil syaitanun marid. Dan kalau ada di antara ahlul bid'ah mengetahui kebenaran namun dia tetap kepada bid'ahnya tersebut, sudah tahu, sudah dijelaskan itu adalah bid'ah, dia tetap, ya bahkan dia menentangnya, bahkan dia semakin kuat berpegang kepada bid'ahnya, maka orang yang demikian itu adalah sesat dan menyesatkan. Sesat dan menyesatkan. Wa yanbaghi bayana halih liman yajhalahu wa an yuhadhdhira minhu li'annahu sayaghuru aqwaman min tullabil ilm fayad'uuhum ila bid'atihi wa yughrihim biha wa yudilluhum wa la udhra liman 'arafa halahu an yunabbiha lin-nas hatta tabra'a zimmatahu wa an yuhadhdhira minhu hatta yajtanibahu al-akharun alladhina lam ya'lamu bid'atahu. Kemudian kata Syekh ini melanjutkan, siapa saja yang mengetahui akan kesesatan seseorang atau penyimpangan yang ada pada seseorang untuk menjelaskan kepada orang tersebut atau orang yang lain agar tidak tertipu dari kebid'ahannya. Jadi kalau kita lihat orang yang menyimpang, maka hendaknya kita untuk menasihatinya, menasihati, mendakwahkannya dengan apa yang bisa kita mampu. Itu yang pertama. Ya, kita mendakwahkannya, memberikan masukan kepadanya sesuai dengan kadar ilmu yang kita miliki, sesuai dengan ilmu yang kita miliki, sesuai dengan kemampuan yang kita sanggup. Ya, tingkatan amar ma'ruf masih ingat, pertama dengan tangan, yang kedua dengan lisan, yang ketiga dengan hati. Itu tingkat-tingkatan amar ma'ruf nahi munkar. Pertama dengan tangan, kalau tidak mampu dengan lisan, kalau tidak mampu dengan hati.
Itu beliau menjelaskan di sini selayaknya untuk menjelaskan keadaan orang yang menyimpang tersebut. Bagi orang yang tidak mengetahuinya dijelaskan. Wa yuhadzira minhu, dan memperingatkan orang lain dari bahaya orang tersebut. Ya, orang tersebut memiliki pemikiran yang menyimpang. Kita menjelaskan orang tersebut memiliki pendapat-pendapat yang sesat, yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah misalkan. Orang tersebut akidahnya nggak beres, tidak benar. Ya, orang tersebut memiliki pemahaman Murji'ah misalkan, atau Jahmiyah dan yang lainnya. Kenapa demikian? Kita wajib untuk menjelaskannya karena dikhawatirkan nanti akan tertipu orang-orang dari si pelaku tersebut, dari ahlul bid'ah tersebut. Jadi wajib bagi orang yang mengetahui kebenaran untuk menjelaskan kepada si pelaku bahwasanya engkau bersalah, engkau keliru, namun sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua ingin dijelaskan di sini oleh beliau adalah, dan juga menjelaskannya kepada orang lain. Menjelaskan kepada orang lain bahwasanya misalkan si fulan memiliki penyimpangan A, B, C dan D. Si fulan adalah tokoh bid'ah misalkan, kerusakannya A, B, C dan D, seperti itu, sesuai dengan kemampuan kita. Wa man za'ama anna al-inkara 'ala ashabil bidah tafriqun lil ummah wa tashtitun laha fa huwa dhalun aidan. Siapa yang menyangka bahwasanya mengingkari kebid'ahan dari ahlul bid'ah adalah memecah belah umat Islam, ya, siapa yang menganggap bahwasanya mengingkari kebid'ahan dan mengingkari orang yang memiliki penyimpangan termasuk dari memecah belah umat Islam dan mencerai-beraikan mereka, maka orang yang beranggapan demikian termasuk orang yang sesat juga. Termasuk orang yang sesat, yang mengingkari orang lain, mengingkari kebid'ahan, dengan mengatakan ini memecah belah umat Islam, merusak ukhuwah kaum muslimin. Ya, tidak boleh kita untuk melakukan seperti itu, karena dia juga seorang muslim, nggak boleh, jangan. Atau mereka mengatakan ini bertentangan dengan adab dan juga akhlak seorang muslim. Jadi adab akhlak versi mereka adalah tidak mengingkari kebid'ahan, tidak mengingkari kesyirikan, tidak mengingkari penyimpangan. Itulah adab dan akhlak menurut mereka. Kalau membahas permasalahan bid'ah, maka akan dituduh sebagai pemecah belah umat, perusak ukhuwah di lingkungan, di lorongnya, dan lain-lain. Maka orang yang demikian adalah orang yang keliru atau orang yang tersesat juga. Li'annahu yuridu ijtima'al ummah 'alal batil. Karena orang yang demikian secara tidak langsung yang mereka inginkan adalah nggak apa-apa umat ini bersatu namun di atas kebatilan. Kalau kita tidak mengingkari penyimpangan, atau ada orang mengingkari orang yang mengingkari penyimpangan, maka secara tidak langsung dia menginginkan umat ini bersatu, namun konsekuensinya berada di atas kesesatan, kebatilan. Sudah nggak apa-apa, ya, tidak apa-apa, nggak usah kita mengingatkan, tidak usah kita menyalah-nyalahkan orang lain, tidak usah kita membid'ah-bid'ahkan orang lain. Maka orang yang memiliki pandangan seperti ini sebenarnya nggak apa-apa umat ini bersatu, tapi di atas kesesatan. Udah cukup diam saja. Ketika ada penyimpangan sudah didiamkan saja. Yang penting umat ini bersatu, namun bersatunya di atas kebatilan. Wa hadza amrun la yuqirruhu al-Islam. Perbuatan seperti ini mendiamkan kebid'ahan, tidak mengingatkan bahaya dari bid'ah, tidak disetujui oleh syariat Islam. Fal Islam la yuqirru mithla hadzal amri.
Islam tidak menyetujui hal tersebut, yaitu mendiamkan kebid'ahan atau kemungkaran. Fa inna tarkal bayan ibtalun lil jihad alladhi amara Allah bihi subhanahu fi qouli jalla wa ala. Karena kita tidak mengingkari kebid'ahan itu, tidak mengingkari kemungkaran, itu sebuah kekeliruan, penyimpangan dari jihad yang Allah perintahkan kepada kita dalam surat At-Taubah, wahai Nabi, jahidil kuffar wal munafiqin, berjihadlah engkau melawan orang-orang kafir dan munafikin, waghlul alaihim, bersikap tegaslah engkau kepada mereka, wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir, tempat mereka adalah jahannam dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Thayyib. Kemudian dalam hadis, la yamna'unna ahadakum hibatun nas ayyaqula bihaqqin in ra'ahu aw syahidahu. Tikan dalam hadis Rasul bersabda, janganlah kalian terhalang dari menyampaikan kebenaran dikarenakan kedudukan seseorang. Janganlah kalian terhalang dari menyampaikan kebenaran dikarenakan kedudukan seseorang. Entah dia atasan kita, entah dia orang yang kita hormati, entah dia misalkan orang yang kita sayangi. Dikarenakan hal-hal seperti itu kita tidak menyampaikan nasihat kepadanya. Rasul melarang kita dari melakukan sikap seperti ini. Gak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Kenapa tidak dilarang? Karena dia misalkan orang yang dia hormati dan seterusnya. Jangan demikian. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. La yamna'unna rajulan hibatun nas ayaqula bihaqqin idza alimahu aw syahidahu aw sami'ahu. Thayyib, ini tentang al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Termasuk al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar adalah mengingkari kebid'ahan, tidak menyetujui kebid'ahan. Dan tidak boleh kita mengatakan sudah enggak usah melarang dari orang mengerjakan bid'ah, karena itu dapat merusak persatuan dan yang lainnya. Orang yang mengatakan demikian secara tidak langsung menginginkan umat Islam bersatu namun di atas kebatilan, gado-gado. Ya, di atas kebatilan. Kemudian dibawakan di sini hadis oleh beliau. Di situ ada penjelasan tentang al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kita akan bacakan sedikit di sini. Amar ma'ruf nahi munkar. Ini penting sekali karena sering terjadi di antara saudara-saudara kita. Semoga Allah memberikan hidayah dan mengistiqomahkan mereka. Ketika baru mengenal manhaj salaf, ketika mereka baru mengenal sunnah, baru mengenal kajian-kajian salaf misalkan, atau santri-santri yang baru masuk pesantren, yang dia baru mengetahui tentang ajaran yang hak, tentang bahaya dari bid'ah dan seterusnya, itu sebagian mereka terkadang membuat kegaduhan, entah di rumahnya, entah di lingkungannya, atau di masjid-masjid mereka. Ya, biasa orang-orang yang disebut biasanya baru mengenal gitu, baru mengenal kajian salaf, baru mengenal manhaj salaf ini walaupun cuma setetes dua tetes. Itu mereka biasanya masih semangat-semangatnya sedikit-sedikit menegur orang lain, menegur orang yang berbeda dengan dirinya. Dan terkadang terbawa-bawa sampai permasalahan fikih yang di situ ada ruang untuk berselisih. Nah, mereka ini belum paham. Mereka juga belum paham. Biasanya orang-orang yang baru ngaji gitu, orang-orang yang baru ikut kajian. Itu mereka banyak seperti itu, hanya bermodalkan semangat namun tidak diiringi dengan ilmu dan hikmah di dalam bersikap. Dengan niat jargonnya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi
Dan yang bahayanya lagi, nanti masyarakat memandang ustadznya itu mengajarkan tidak benar, atau kajiannya justru menjadi kena salah. Ustadznya yang memandunya disalah-salahkan dikarenakan kelakuan sebagian peserta kajiannya, mungkin di rumahnya kah, di lingkungannya, dan seterusnya. Makanya penting untuk diperhatikan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Sama juga dengan santri-santri di sini yang mungkin sebelumnya diajarkan dengan ajaran-ajaran yang tidak ada sunnahnya, tidak ada syariatnya. Dia datang ke pesantren, diajarkan dengan yang sesuai dengan sunnah, nanti dia liburan terkadang membuat kericuhan, kegaduhan, dan yang lainnya. Maka ini kita sering ajarkan kepada mereka agar tidak tergesa-gesa, tidak boleh cepat untuk memvonis orang lain dengan bid'ah atau syirik. Ya, toh di sini akan dijelaskan oleh beliau tentang rambu-rambu dalam amar ma'ruf nahi munkar. Ya, sebetulnya lebih rinci lagi Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in juga menjelaskan kurang lebih seperti ini. Perhatikan ini ya. Kalian tahu amar ma'ruf nahi munkar enggak? Amar ma'ruf nahi munkar tahu tidak? Ada orang tidak sholat, kalian suruh sholat. Sholat Pak, sudah azan. Itu amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran. Kalian lihat teman kalian di rumah ngerokok gitu, kalian larang, jangan merokok. Kalian nanti pulang misalkan lihat teman kalian tidak sholat, kalian ajak, ayo sholat. Itu amar ma'ruf nahi munkar. Paham nggak kira-kira santri? Apa itu amar ma'ruf nahi munkar? Mencegah dari kemungkaran, mengajak kepada kebaikan. Ayo kita sholat, ayo kita mengaji. Ya, jangan merokok, jangan minum cap tikus. Itu amar ma'ruf nahi munkar itu. Kemudian ada rambu-rambunya, ada yakni caranya seperti apa. Akan dijelaskan di sini. Perhatikan. Yang pertama, beliau mengatakan di sini, Syekh Ahmad Yahya An-Najmi rahimahullah, dan ini sering kita ulang sebenarnya di kajian-kajian kitab-kitab yang lain seperti Kun Salafiyan Al-Jaddah dan seterusnya. Syarat yang pertama, ayakunal amir bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar mukhlishan fihi lillahi ta'ala. Ini yang paling penting ya. Baik bagi pendidik, bagi guru, bagi ustadz dan seterusnya, dan bagi antum sekalian, hendaknya orang yang beramar ma'ruf dan bernahi munkar tidaklah ia melaksanakan kegiatan tersebut kecuali mengharapkan keridhaan Allah, ikhlas karena Allah. Itu syarat yang pertama. Ketika kita menyeru kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, niatnya harus ikhlas karena Allah. Niatnya harus ikhlas karena Allah. Niatnya harus ikhlas karena Allah. Bukan menginginkan pujian dari manusia atau urusan-urusan duniawi, dari uang, kehormatan, dan yang lainnya. Itu syarat yang pertama, harus ikhlas karena Allah dalam amar ma'ruf nahi munkar. Tidak ada iming-iming yang lain. Oleh karena itu, orang yang ikhlas dalam amar ma'ruf nahi munkar itu nggak ada bosan-bosannya. Tidak ada bosan-bosannya untuk mengingatkan. Walaupun objeknya sama, dia lagi. Tapi karena dia ikhlas karena Allah, dia terus melakukannya. Lain kalau tujuannya bukan karena Allah, mungkin tidak lama dia sudah. Tapi orang yang ikhlas terus setiap hari kasih tahu. Setiap saat dia akan memberitahukan orang tersebut ketika melihat penyimpangan yang ada pada temannya, saudaranya, atau orang itu. Itu yang pertama, ikhlas. Dan ikhlas dalam amar ma'ruf nahi munkar itu sangat melapangkan dada kita. Sangat melapangkan dada kita itu.
Taulah melapangkan dada, yakni apa? Ya sudah nggak ada rasa apa-apa lah, selesai. Karena kita melakukan amar ma'ruf, motivasinya adalah Allah. Sudah selesai. Kasih tahu, diulang lagi, kasih tahu lagi, diulang lagi, diberitahu lagi. Dan melapangkan dada. Lain kalau kita punya niat-niat yang lain, maka itu akan menyesakkan dada kita ketika dia kembali melakukan kesalahan tersebut. Itu syarat yang pertama. Apa syarat yang pertama? Pero, Ansor. Apa syarat yang pertama? Dalam menyeru, mengajak pada kebaikan, mencegah kemungkaran. Apa syarat yang pertama? Apa syarat yang pertama? Adit, apa Adit? Harun, apa syarat yang pertama? Zulfi, perhatikan. Apa syarat yang pertama, Fadil? Handika, apa syarat yang pertama? Musa, Bagas. Zaki Chen. Zaki. Apa syarat yang pertama? Ikhlas karena Allah. Nulis apa itu? Jangan dengerin. Jangan disalin itu. Dengerin aja. Semuanya. Tulisnya kalau ini tulis. Dengerin. Jangan disalin. Syarat yang kedua, ayyakunal amir bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar 'aliman bima ya'mur bihi wa ma yanha wa ma yunha anhu bidalilin wadih minal kitab wa sunnah. Fala ya'muru bi syai'in wa yanha 'an akhar min 'indi nafsihi wa hawahu aw bi syai'in mukhalif lima jaa dzikruhu fi nusus asy-syar'iyyah. Kemudian syarat yang kedua adalah orang yang beramar ma'ruf nahi munkar harus betul-betul mengetahui, memiliki ilmu bahwasanya yang ia perintahkan diperintahkan oleh syariat, yang ia larang dilarang juga oleh syariat. Itu syarat yang kedua. Hendaknya orang yang amar ma'ruf nahi munkar mereka memiliki ilmunya, berilmu tentang apa yang sedang mereka perintah dan apa yang sedang mereka larang. Bahwasanya betul-betul yang mereka perintah adalah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan apa yang mereka larang sesuai dengan apa yang Allah larang. Jangan sampai dia memerintahkan karena hawa nafsunya atau melarang dikarenakan hawa nafsunya. Itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, alla yatarattaba 'alal inkar bil yad aw lisan 'ala syakhsin ma aw jama'atin minan nas jalbu dararin a'zam aw mafsadatin kubra fa syari'atu da'at ila jalbil masalih wa takthiriha wa ila daril mafasid wa taqliliha. Kemudian syarat yang ketiga adalah ketika beramar ma'ruf nahi munkar jangan sampai menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Jadi ketika kita melarang jangan sampai akan timbul kemungkaran yang lebih besar lagi. Paham ini? Yang ketiga syaratnya ketika kita amar ma'ruf nahi munkar jangan sampai timbul kemungkaran yang lebih besar, yang lebih parah. Maka di saat demikian berhenti sudah. Ada contohnya?
Contohnya bagaimana dilarang sesuatu dari sesuatu, akhirnya dia malah pindah lagi yang lebih besar, kemungkarannya lebih bahaya lagi. Apa contohnya? Misalkan, apa contohnya? Bisa ngasih contoh nggak? Kira-kira aja, gampang. Apa contohnya kira-kira? Seperti disebutkan oleh Ibnu Qayyim tentang gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalian tuh pernah dengar melihat pasukan Mongol Tatar sedang mabuk-mabukan di pinggir jalan. Jadi orang-orang Mongol Tatar mereka sedang mabuk-mabukan, gitu kumpul sambil mabuk. Tahu mabuk? Minum-minum, dia minum-minum. Minum-minum apa namanya? Bir. Apa bahasa sininya? Bukan, mabuk-mabukan apa sini? Berhenti apa? Nah, seperti itulah. Apa? Nah, sedang mabuk mereka. Bangsa Mongol ini, pasukan Tatar, tentara-tentaranya sedang mabuk-mabukan di pinggir jalan. Kemudian Syekhul Islam bersama murid-muridnya melewati jalan tersebut, melintasi jalan tersebut yang orang-orang Tatar sedang mabuk-mabukan. Salah seorang di antara mereka ada yang ingin melarang mereka, sudah jangan mabuk-mabukan gitu, dilarang. Jangan kalian mabuk-mabukan, jangan minum-minum. Salah seorang muridnya ingin mencegah mereka itu dari kemungkaran, yaitu minum-minum. Lalu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau melarang, jangan, biarkan mereka mabuk. Biarkan mereka mabuk. Karena kalau kau larang dia dari minum-minum, nanti dia justru membunuhi anak-anak dan wanita-wanita kaum muslimin. Kalau kita larang dia, nanti dia malah marah yang akhirnya dia akan menyerang kaum muslimin. Paham nggak? Jadi kalau itu dilarang, justru nanti kemungkarannya lebih besar, akan membunuh nyawa orang-orang yang tidak bersalah. Ya sudah, biarkan saja dia mabuk-mabukan, daripada dia akan membunuh kaum muslimin. Itu contohnya, diantaranya. Ada lagi nggak kira-kira apa? Punya tetangga nyetel musik misalkan malam-malam sampai jam 9, kita larang, Pak, yang setel musik dilarang oleh agama. Akhirnya besoknya dia setel sampai jam 11 malam. Hari kedua dia setel sampai jam 12 malam, dikarenakan nasihat kita kepada orang itu yang justru madaratnya lebih besar. Yang tadi cuma sampai jam 9 karena kita masuk dikasih tahu jangan, haram dalam Islam. Akhirnya sampai jam 10, besoknya sampai jam 11 sampai jam 12. Maka di keadaan seperti ini cukup sudah, jangan lagi diteruskan. Jangan besok kita malah datang lagi sampai pagi dia bahkan. Mengerti? Kalau terjadi seperti itu sudah selesai. Di sebuah masjid kita ingatkan bahaya bid'ah misalkan. Nggak boleh ini gini nggak boleh. Besok mereka makin jadi, waduh, bahkan lebih banyak lagi. Sudah cukup kita, jangan lagi al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Tunggu nanti di momen-momen yang tepat, dilihat lagi nanti. Ternyata dengan sebab kita mengingatkan 1-2 kebid'ahan, timbul 1000 bid'ah di masjid itu. Bahkan diundang tokoh bid'ahnya langsung membahas Wahabi, ya sudah selesai. Diundang khusus untuk membahas Wahabi, berarti madaratnya lebih besar. Sudah cukup, jangan. Mengerti nggak? Jadi jangan sampai seperti itu dalam amar ma'ruf nahi munkar. Ini harus dimengerti. Jangan sampai terjadi apa yang terjadi dikarenakan kita terlalu bersemangat dalam mengingkari kemungkaran. Justru kemungkaran yang lebih besar akan timbul atau terjadi. Syarat keberapa ini? Yang ketiga. Sudah. Di sini dikasih contoh. Di sini dikasih contoh tentang apa ini? Tentang famasalan, contohnya, perhatikan.
ma yaqumu bihi ba'dul jahala bi usulil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar min at-tashhir al-wadi li ba'di ulati umuril muslimin fi baladin ma bi dzikril khata' alladhi waqa'a fihi amama an-nas wa fi majami'ihim bi anna al-waliya al-fulaniya sana'a kadza. Contohnya adalah sebagaimana terjadi kepada orang-orang yang tidak mengerti, tidak paham. Itu bahasa lembutnya. Bahasa kasarnya adalah orang-orang yang bodoh. Seperti yang terjadi dari orang-orang yang bodoh terhadap kaidah-kaidah rambu-rambu dalam al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Yaitu apa kelakuan mereka? Mereka senang untuk mengkritik pemimpin atau pemerintah atau presiden di khalayak ramai. Mereka mengumbar kesalahan penguasa di khalayak ramai, baik di mimbar-mimbar atau yang lainnya, dan mengatakan bahwasanya pemimpin kita telah melakukan ini dan itu dari kemungkaran-kemungkaran. Kebijakannya adalah ini dan itu, yang itu kemungkaran. Dia sampaikan. Ini Syekh Ahmad Yahya mensifati orang yang seperti ini adalah orang yang bodoh terhadap rambu-rambu di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Contohnya adalah orang yang mengumbar kesalahan para penguasa di hadapan umum gitu. Baik di majelis atau di tulisan-tulisan yang itu tersebar luas, atau sekarang di media sosial, atau di mimbar-mimbar, atau di acara pertemuan-pertemuan. Disisipi ada orang di setiap pembicaraannya selalu mensisipi kesalahan pemimpin. Tuh ada seperti itu. Ya, ketika berjualan, ketika di kantor, ketika di pasar, lagi ngobrol makan siang sama teman kantornya, itu selalu disisipi kejelekan dari penguasa itu. Itu ada orang yang seperti itu. Kalau motivasi dari yang seperti itu adalah karena agama, karena akidahnya, maka terkena syubhat orang-orang Khawarij. Ya, kalau motivasi dia mengumbar aib penguasa di majelis-majelisnya di mana aja, ya lagi belanja, lagi apa, itu saja yang di ngobrolnya awalnya apa, tapi sisipin. Nah, coba kalau pemimpinnya bukan si fulan, insya Allah, pakai insya Allah lagi, sok-sok Islam, tidak akan terjadi yang seperti ini. Nanti lagi beli apa lagi, beli nasi padang, ngobrol apa masalah karet doang. Ini nih salahnya pemerintah. Nah, ini nih salahnya pemerintah. Nanti lagi di lampu merah, lagi antri, naik motor sebelahnya sambil ngobrol, pemerintahnya sini, mas, lampu jalan, semuanya disalahkan kepada pemerintah. Coba kalau di Indonesia pemimpinnya bukan fulan, insya Allah tidak akan terjadi seperti ini. Nah, ada orang yang begitu, kelakuannya seperti itu saja. Kalau motivasinya adalah karena agama, karena keyakinannya, bahwasanya pemimpinnya ini jelek, pemimpinnya ini harus diganti, pemimpinnya tidak menerapkan syariat Islam, maka tidak ragu lagi orang tersebut adalah terkena pemikiran Khawarij. Terkena pemikiran Khawarij. Itu contohnya di sini disebutkan, yaitu dengan mengumbar aib penguasa di hadapan manusia. Ya. Kemudian fahada khilafun hadiyus salaf rahimahumullah taala fi nasihati liwulatil umur. Yang seperti ini walaupun dibingkai dengan amar ma'ruf nahi munkar, sesungguhnya menyelisihi petunjuk para as-salaf. Menyelisihi petunjuk para as-salaf. Walaupun dibingkai dengan amar ma'ruf nahi munkar, maka pada hakikatnya orang tersebut tidak paham kode etik dalam amar ma'ruf nahi
munkar, apalagi kalau berkaitan dengan pemimpin atau penguasa. 2024 ganti presiden, sudah mulai. Sudah bikin baju 2024 ganti presiden misalkan. Ya memang 2024 akan ada pergantian presiden, betul. Tapi kalau dipahami yang sekarang harus diganti karena demikian, nah yang seperti inilah yang terkena syubhat orang-orang Khawarij. Kalau dia motivasi adalah din, agama. Karena yang sekarang ini apa contohnya misalkan? Tidak menerapkan syariat Islam misalkan. Paham ya sampai sini kira-kira? Kemudian di sini beliau sebutkan contoh-contoh yang lain, contoh yang ini namun dengan dalil-dalilnya di riwayat Al-Imam Ahmad tentang bagaimana cara menasihati pemimpin. Beliau bersabda, "Man arada an yubsali sultanin bi amrin fala yubdilahu alaniyatan, walakin liyakhudh bi yadihi fa yakhluwa bihi, fa in qabila minhu fadzaka wa illa kana qad adda alladhi alaihi lahu." Siapa yang ingin menasihati penguasa, pemimpin, maka hendaknya dia tidak melakukan secara terang-terangan. Akan tetapi dirangkul, diambil tangan pemimpinnya, lalu dia berduaan, 4 mata. Kalau diterima maka alhamdulillah. Kalau tidak, setidaknya dia sudah menyampaikan yang harus memang dia sampaikan. Jadi kalau diterima oleh penguasa, alhamdulillah, masukan kita. Namun kalau tidak, kita sudah menyampaikan kebenaran atau al-haq. Mau diterima atau tidak, terserah. Ya, hendaknya untuk berduaan saja, seperti itu. Untuk berduaan saja, memberikan nasihat kepada penguasa. Baik, itu tadi syarat-syarat dalam al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Dan wajibnya untuk mengingkari ahlul bid'ah dari kebid'ahannya, dan juga wajib bagi kita untuk memperingatkan manusia dari bahaya orang tersebut. Terakhir kita bacakan, kita tutup. Fa inna hadha as-sani'a yushajji'u ahlal bid'ah wa yaj'aluhum yasrahuna wa yamrahuna wa yaf'aluna ma yasha'un min ad-dhalal. Di sisi yang lain, ketika kita mengingkari orang yang mengingkari kebid'ahan, di sisi yang lain, ketika sisi yang pertama orang yang mengingkari seseorang mengingkari kebid'ahan, maka secara tidak langsung orang ini menginginkan persatuan umat Islam namun di atas kesesatan. A, B, dan C ya. A, B, dan C. Si A, si B, si C. Si C melakukan bid'ah, si B mengingkarinya. Jangan, itu bid'ah, nggak boleh, bahaya. Ini tidak ada syariatnya, nggak boleh, tidak benar seperti ini. Lalu si A mengatakan kepada si B, jangan, sudah biarin saja dia, nggak apa-apa, dibiarin, jangan kau larang, jangan kau ingkari. Secara tidak langsung si A itu menginginkan, pertama saudaranya tersesat, sudah biarin. Si C tersesat, sudah biarin, nggak apa-apa. Lalu A mengatakan, nanti memecah belah persatuan masjid ini, memecah belah persatuan komplek kita kalau seperti itu. Secara tidak langsung, sisi yang pertama, si A itu menginginkan komplek tersebut bersatu tapi di atas kesesatan, kebatilan. Karena dia mengingkari si B, yang si B mengingkari siapa? Si C. Paham nggak kira-kira? Yang gede-gede paham nggak nih? A, B, dan C. Si A mengingkari si B, dikarenakan si B mengingkari si C. Paham nggak? Paham ya? Si C melakukan bid'ah, B mengingkari, jangan. Si A mengingkari si B, jangan kau ingkari, nggak apa-apa, dan merusak persatuan kita ini kalau engkau seperti itu kepada si C. Maka pada hakikatnya si A secara tidak langsung menginginkan persatuan namun di atas kesesatan. Kalau mau saya bikin pusing lagi, si C mengingkari si A, pusing nggak? Si C mengingkari si A, nggak apa-apa, dia ngingetin saya, itu nggak ada yang begitu. Itu cuma bercanda, paham ya? Itu
Itu sisi yang pertama. Si A menginginkan persatuan tapi di atas kebatilan. Sisi yang kedua apa di sini? Baca tuh situ. Sisi yang kedua tuh. Apa? Kesalahan si A ini dari sudut pandang yang kedua. Nah, si A itu secara tidak langsung, sadar atau tidak sadar, melindungi ahlul bid'ah, menjaga, melestarikan kebid'ahan. Berarti kamu ngerti? Antum jadi ketua BTN misalkan, jadi ketua BTN, di situ banyak apa? Kebid'ahan di situ. Antum ketuanya ini paling tinggi, ya, paling tinggi di atas. BTM, ketua BTM kan paling tinggi ya di masjid itu, paling tinggi. Melihat tuh kemungkaran dari kebid'ahan dan lain-lain, kita diemin aja, nggak apa-apa lah. Itu pada akhirnya secara tidak langsung kita melestarikan bid'ah yang ada di masjid tersebut. Lain kalau kita mengingkarinya, paling 3 hari itu turun antum mencopot. Paling berapa hari? 3 hari saya sudah. Kayaknya Pak Haji kemarin jadi ketua BTM deh. Kemarin, hari ini sudah turun. Kenapa? Dikarenakan visi dan misinya tidak sesuai dengan visi dan misi jamaah gitu. Lain kalau misalkan Pak Solat ini membiarkan, atau Pak Solat kan di Indonesia ada apa? Haji, tapi nggak ada Pak Solat, Pak Puasa nggak ada, Pak Zakat nggak ada, Pak Syahadat nggak ada. Nanti pulang kasih tahu Pak Haji, ganti namanya. Paham ya? Kecuali kalau bapak ini jadi ketua BTM sudah membiarkan saja, sudah nggak apa-apa, sudahlah, biar secara tidak langsung melestarikan bid'ah yang ada di tempat itu. Lain kalau dia mengingkarinya. Nah, si A itu seperti itu sebenarnya. Dia mengingkari si B. Secara tidak langsung di sudut pandang yang kedua, dia tuh melestarikan kebid'ahan yang terjadi pada si C tadi, melindunginya, menolongnya, membiarkannya sudah. Maka yang seperti ini kan nggak normal. Normal atau tidak? Nggak normal orang yang seperti ini. Oh sudah, biarin, nggak apa-apa. Santai saja itu. Masalah sepele itu. Insya Allah nanti Allah akan maafkan di akhirat itu. Kan urusannya masih diserahkan kepada Allah nanti di akhirat. Ya, sudah selesai. Ya urusan memang dikembalikan kepada Allah nanti. Tapi kita lihat teman kejeblos, masa diemin aja, nggak ditolong gitu loh. Maksudnya kan teman kita kejeblos kok, maksud kita diemin aja. Harusnya kita tolong dia. Nanti udah turun jatuh ke bawah mau berdarah mau enggak, itu urusan belakangan gitu kan. Penting kita tarik aja dulu dia, jangan sampai dia terjatuh. Jangan kita bilang belum tentu berdarah, nanti kalau jatuh belum tentu berdarah. Jangan seperti itu. Itu kan analoginya begitu. Sisi yang kedua ya. Baca coba kamu Handika tanpa hadur. Baca. Seolah-olah orang yang menyatakannya hendak memberikan semangat dan menolong ahli bid'ah. Siapa saja yang melakukan hal itu berarti ia telah menyuburkan bid'ah, mematikan sunnah, serta berusaha mengubur kebenaran dan melenyapkannya. Maka ia pun berhak mendapatkan muka Allah Azza wa Jalla karena sudah memihak kepada ahli bid'ah. Terus Disebutkan dalam sebuah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "La'anallahu man awa muhditan." Allah melaknat orang yang melindungi ahli bid'ah. Nah, di dalam hadis Muslim ini dari Ali bin Abi Thalib, Allah melaknat orang yang melindungi ahlul bid'ah. Allah melaknat orang yang melindungi ahlul bid'ah. Maka si A dari sudut pandang yang lain, dia seolah-olah melindungi si C yang melakukan kebid'ahan. Urusan bid'ah di dalam agama kita itu urusan yang serius, bukan urusan yang sepele atau main-main. Betul ini.
Banyak orang ya membatasi kemaksiatan itu mencuri, berzina, main gaple, main kartu, judi, kemudian minum cap tikus, itu maksiat. Tapi jarang orang yang sadar bahwasanya kesyirikan, kebid'ahan itu juga termasuk dari maksiat, bahkan maksiat yang lebih besar dibandingkan dengan yang tadi kita contohkan. Ya enggak? Banyak orang berpikiran maksiat itu apa? Maksiat itu ya mencuri, durhaka pada orang tua, nyolong alpukat, apalagi coba membunuh orang lain. Itu maksiat, nggak boleh. Pacaran, berzina itu maksiat. Tapi jarang terpikir di benak kaum muslimin bahwasanya bid'ah itu adalah kemaksiatan, kesyirikan itu adalah kemaksiatan. Kan jarang orang. Banyak sudah maksiat yang tergambar itu saja. Itu saja sudah yang ingin mereka waspadai. Pokoknya saya jangan sampai terjerumus kepada pencurian. Saya nggak mau sampai main judi, narkoba saya nggak mau itu, korupsi saya nggak mau. Tapi malam habis sholat maghrib mimpi zikir berjamaah, santai aja itu, santai saja. Padahal itu yang lebih berbahaya dan itu lebih disukai oleh syaitan yang seperti itu dibandingkan yang tadi kita sebutkan itu. Tanpa meremehkan kemaksiatan, tanpa meremehkan kemaksiatan, ini ada babnya mas. Ini maksiat iya kita hindari. Bukan salafi ya udah maksiat aja, bid'ah jangan, bukan. Tetap kita ini hindari. Namun ada lagi yang lebih penting, yang lebih berbahaya adalah kemaksiatan yang bernama bid'ah. Kemaksiatan yang bernama syirik itu lebih berbahaya, lebih besar. Bukan berarti kita membiarkan orang melakukan kemaksiatan, tapi kalau mau dilihat dalam pandangan syariat, mana yang lebih berbahaya, mana yang lebih besar bahayanya terhadap seorang hamba, kemaksiatan yang tadi kita sebutkan dari mencuri dan seterusnya, atau kebid'ahan, mana yang lebih berbahaya? Kebid'ahan jelas lebih berbahaya dan lebih menipu seorang hamba dibandingkan yang maksiat itu tadi kita sebutkan. Jadi urusan bid'ah itu bukan urusan yang sepele, ini urusan yang besar, bahaya. Walaupun setitik, walaupun setetes, itu sangat berbahaya karena dia telah menentang Allah dan juga Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahaya itu bid'ah. Oleh karena itu timbullah pembahasan-pembahasan dari para ulama kita di dalam buku-buku akidah tentang larangan sholat di belakang ahlul bid'ah. Ada itu pembahasannya. Dilarang kita sholat di belakang ahlul bid'ah. Dilarang kita untuk menyaksikan jenazahnya ahlul bid'ah. Dilarang kita nikah dengan ahlul bid'ah. Dilarang ahlul bid'ah mewarisi. Sampai sebegitunya. Dilarang kita mengambil ilmu dari ahlul bid'ah. Dilarang kita membaca buku-buku ahlul bid'ah. Itu sampai seperti itu. Saking seriusnya permasalahan bid'ah dalam Islam itu, sampai muncul bagaimana hukum sholat di belakang ahlul bid'ah, bagaimana saling menikahi terhadap ahlul bid'ah, bagaimana hukum menyaksikan jenazah ahlul bid'ah, bagaimana persaksian mereka diterima atau tidaknya, bolehkah kita mengambil ilmu dari mereka, bolehkah kita membaca buku-buku mereka, sampai begitu loh. Saking apa ini bahayanya urusan bid'ah ini. Bahkan hukumannya itu bermacam-macam agar membuat mereka jera. Ada 4. Yang pertama, ini 4 ini adalah hukuman bagi ahlul bid'ah. Konsekuensi seseorang melakukan kebid'ahan. Yang pertama, ditahdzir. Dijelaskan kepada umat bahwasanya orang tersebut memiliki penyimpangan. Orang ini sesat, tahdzir langsung. Kemudian dari tahdzir itu nanti akan menghasilkan diboikot. Tahdzir nanti diboikot. Tahu diboikot? Tidak dijawab salamnya. Tidak boleh bincang-bincang bersama orang tersebut, diboikot. Pertama itu. Dia tahdzir nanti diboikot. Kemudian yang kedua, didorbun, dihukum. Dihukum bisa dihukum. Penguasa ini dipukul. Seperti Sobik dipukul oleh Umar bin Khattab, dipukul, dorbun.
Kemudian yang ketiga tadi boikot dengan ta'zir itu sebenarnya nomor 1. Kedua apa tadi? Dipukul. Yang ketiga bahkan sampai dibunuh. Ahlul bidah itu dibunuh, seperti Ja'ad bin Dirham dibunuh oleh seorang khalifah di hari Idul Adha. Gailan, orang Qadariyah, dibunuh. Itu adalah hukuman bagi orang yang melakukan kebid'ahan. Kemudian yang keberapa ini? Yang keempat, ditakzir. Takzir itu adalah hukuman yang diberikan oleh penguasa, takarannya mereka yang kira-kira, karena syariat tidak menakar gitu. Seperti orang mencuri. Ya, orang mencuri kalau sudah sampai nisabnya kan dibuntungin tangannya, dipotong pergelangan tangannya. Ini ada orang mencuri cuma 2 telur ayam, 1 induk ayam, plus 3 kelinci. Paham nggak? Di syariat nggak ada itu. Tapi penguasa ingin menghukum dia, itu namanya sebagai ta'zir. Sudah, kita penjara saja 3 hari misalkan. Ta'zir namanya. Takaran hukuman itu tidak ada dari Al-Quran, dari Sunnah, diberikan kepada siapa? Penguasa. Ini orang cuma nyuri bebek 2. Kalau dibiarkan meresahkan warga sekitar. Tapi di nas nggak ada, dia harus dibuntungin tangannya, belum sampai nisabnya untuk dibuntungin tangannya, dipenggal, dipotong lengannya, ini belum sampai gitu. Ya sudah, ditakzir namanya. Nanti penguasa yang memberikan hukuman, ya sudah, kita penjara saja 3 hari 2 malam di kandang buaya misalkan, seperti itu. Takzir namanya. Nah, ahlul bidah seperti itu hukumannya. Pertama apa tadi? Dihijr, diboikot. Kedua, didorbun, dipukul. Ketiga, sampai dibunuh. Yang keempat adalah ditakzir, nanti hukuman yang diberikan kepada penguasa. Itu saking seriusnya para ulama kita membahas bahaya-bahaya dari bid'ah. Oleh karena itu orang yang seperti ini, yang mengingkari kebid'ahan, sangat berbahaya sekali. Sisi pertama, dia menginginkan persatuan di atas kesesatan. Yang kedua, dia melindungi ahlul bid'ah. Allah melaknat orang yang melindungi ahlul bid'ah, orang yang melakukan kebid'ahan. Gak boleh kita lindungi, gak boleh kita jaga. Kalau dia minta perlindungan, tidak boleh kita untuk melindunginya. Maksudnya perlindungan, dia ingin dihukum apa, jangan diberikan pertolongan. La'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat orang yang melindungi seseorang yang melakukan kebid'ahan. Ada pertanyaan? Tanya? Ya, Pak. Kalau di dalam Al-Fatihah kan ada sebagian kelompok pakai bismillah, ada yang tidak pakai. Apakah yang pakai bismillah Al-Fatihahnya itu bid'ah, Ustaz? Enggak ada. Tidak ada ulama yang mengatakan demikian, orang yang pakai bismillah. Enggak. Itu masalah hukum membaca basmalah. Yang pertama, cabang yang pertama, apakah basmalah termasuk dari Al-Fatihah? Itu pembahasan yang pertama, apakah basmalah termasuk dari Al-Fatihah? Ya, sebagian ulama mengatakan masuk dari Al-Fatihah, sebagian lain mengatakan tidak masuk dalam Al-Fatihah. Dia hanya pembatas di antara surat-surat di dalam Al-Quran pembuka, kecuali nanti di surat Al-Baro'ah, kecuali nanti basmalah tidak dibaca di surat Al-Baro'ah, itu surat At-Taubah. Itu yang pertama, apakah basmalah masuk dalam Al-Fatihah? Oleh karena itu, mereka yang memasukkan basmalah dalam Al-Fatihah, dia masuk ayat nomor 1. Coba lihat di Quran itu yang ada sekarang, yang ada di meja-meja, coba masukkan nomor 1. Itu berarti dimasukkan bahwasanya basmalah bagian dari Al-Fatihah. Tapi yang tidak memasukkan basmalah di nomor ayat Al-Fatihah, itu mereka yang berpendapat basmalah bukan dari Al-Fatihah, tapi dia ayat yang berdiri sendiri, yang dia sebagai pemisah di antara surat-surat itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hukumnya adalah bagaimana ketika sholat jahar, apakah basmalah dibaca sir atau jahar? Itu pembahasan yang kedua.
yang mengatakan basmalah masuk dalam surat Al-Fatihah, maka ketika ia, konsekuensinya salat jahar baca Al-Fatihahnya dengan suara keras, maka dia akan membaca basmalah dengan suara keras. Paham? Mereka yang mengatakan basmalah bukan bagian Al-Fatihah, tapi dia tetap dibaca dalam salat. Namun bacanya ada yang jahar juga, ada juga yang sir. Iya, dia bukan Al-Fatihah, tapi tetap dibaca di dalam salat. Namun dibacanya suara keras atau pelan. Ada yang mengatakan keras, ya ikut keras, walaupun tidak meyakini basmalah bagian Al-Fatihah. Ada yang membacanya sir, seperti itu. Dan tidak ada yang membid'ahkan. Seseorang boleh membaca basmalah dengan suara keras, boleh juga membaca basmalah dengan suara lirih, boleh. Namun yang afdol, Allahu a'lam, baca basmalah adalah dengan sir. Walaupun boleh baginya untuk sesekali membaca basmalah dengan suara keras. Apalagi kalau ada, nah ini baru fikih dakwah. Apalagi kalau ada maslahat dakwah. Kita diundang di masjid yang kita nggak tahu di mana, itu bukan daerah kita, bukan kekuasaan kita, disuruh jadi khotib misalkan, jadi imam juga, atau sholat id di kampung mana, di masyarakat awam. Paham, masyarakat ini awam nggak ngerti sama sekali. Lalu kita ketika mengimami mereka baca basmalah dengan suara jahar, boleh atau tidak? Boleh, nggak apa-apa, karena dua-duanya memiliki dalilnya. Namun kita menganggap memang yang lebih kuat adalah yang mensirkan, karena Rasul, Abu Bakar, Umar, mereka mensirkan bacaan basmalah ketika membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat jahriyah, maghrib, isya, dan subuh. Tapi boleh dia baca di masyarakatnya, dia boleh untuk membaca basmalah dengan suara keras, boleh, nggak apa-apa. Sambil dijelaskan yang afdal adalah disirkan. Lalu kita memandang orang yang membaca basmalah dengan suara keras, tidak kita memandang sebagai itu bid'ah, tidak. Tidak, karena itu memang ranah yang diberikan oleh para ulama, boleh dibaca keras, boleh dibaca untuk sir. Namun yang afdol memang adalah sir. Afdol, tapi bukan berarti kita senantiasa untuk sir. Boleh sesekali dia membaca basmalah dengan suara keras. Tetap dibaca. Tetap dibaca. Allahu Akbar, setelah baca doa iftitah baru Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, boleh seperti itu. Kan ada yang berpendapat Ustaz, yang Bismillah tidak termasuk dalam Al-Fatihah, Ya. Bismillahnya nggak dibaca. Ya, itu pendapat dari mazhab Hanafi kan seperti itu. Ini nggak tepat. Dia dibaca ketika membaca surat Al-Fatihah, hanya saja dibacanya sir atau jahar, sampai di situ saja cukup. Perselisihan yang kuat hanya di situ. Perselisihan yang kuat itu Bismillah dibaca sholat jahar keras atau pelan. Udah. Kemudian juga apakah basmalah bagian Al-Fatihah atau tidaknya, itu yang perselisihan yang memang dianggap ada seperti itu. Nah, jadi tentang Bismillah seperti boleh dibaca di tempat-tempat yang ada maslahat-maslahat dakwah yang ingin digapai. Itu baru fikih dakwah yang diinginkan oleh syariat, dibenarkan oleh syariat. Bukan kita mimpin yang bid'ah-bid'ah lalu kita katakan itu maslahat dakwah, lain lagi itu. Bukan kita memimpin hal-hal yang tidak ada contohnya dari amalan-amalan lalu dikatakan maslahat dakwah, bukan. Maslahat dakwah tadi di antara contohnya itu. Seperti memperpendek bacaan-bacaan ketika sholat di lingkungan awam, itu maslahat dakwah, iya seperti itu. Ada pertanyaan yang lain? Tahzir, yang melakukan tahzir siapa? Penguasa takzir. Yang pertama Ustaz. Yang pertama, orang yang memiliki ilmu, orang memperingatkan. Tahzir kan memperingatkan dari penyimpangan seseorang, dari bahaya seseorang. Yang memberikan seperti itu orang yang memiliki ilmu, jelas memiliki pengaruh dan memiliki ilmu, dia tahu itu hanya apa, bahwasanya itu bid'ah dan seterusnya. Adapun kalau orang-orang yang biasa, mungkin peringatan dia tidak terlalu berefek, soalnya di sekitar lingkungannya aja paling. Itu kan kalau dia dianggap, kalau dia misalnya punya ilmu, kemudian punya kedudukan, itu bisa untuk mentahzir para ulama, ya, atau tokoh-tokoh
mereka punya ilmu, berikan boleh. Ini keliru, tidak benar, tidak tepat. Tahzir seperti itu. Ada pertanyaan yang lain? Itu hukuman ahlul bidah ya. Pertama di boikot, diperingati bahayanya. Kemudian yang kedua dipukul. Seperti Umar memukul Sabik yang memiliki penyimpangan. Kemudian yang ketiga dibunuh sampai dibunuh oleh penguasa ya. Yang membunuhnya adalah penguasa, pemerintah. Sebagaimana dilakukan oleh para raja-raja Islam terdahulu. Penguasa yang melakukan, bukan rakyat biasa. Penguasa punya hak betul-betul ulil amri. Kemudian yang keempat adalah dita'zir pakai ain, ta, ain, zai, zaya, za, ya sukun r, ta'zir. Ta'zir. Hukuman yang kadarnya itu syariat tidak menentukannya. Ta'zir. Seperti mencuri, cuma mencuri telur 2, maka kasih ke penguasa, nanti dia hukum mau apa terserah, mau bayar 20.000 atau dipenjara 1 hari. Ta'zir namanya. Membunuh ayam orang itu kan nggak ada syariat harus dikisos gitu, dianya mati gara-gara bunuh ayam orang, kan nggak. Lain, bukan kasus itu. Kalau membunuh orang baru syariat menentukan kadarnya, harus dibunuh lagi. Kecuali keluarga yang maafkan, dia harus bayar unta 100, unta 30-nya hamil gitu. Tapi ini cuma bunuh ayam orang, sengaja dibunuh ayam orang. Kan hukumannya syariat tidak menentukan. Kembalikan kepada siapa? Penguasa, kembalikan. Tangkap bawa kantor polisi, dihukum oleh penguasa. Kamu dipenjara 2 jam kurang 2 menit, selesai. Itu ta'zir namanya. Gitulah kurang lebih. Ada pertanyaan yang lain? Cukup barangkali sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.